Selamat pagi pemirsa, saya Diva Maharani Ambeta dalam liputan Diva News akan kembali menemani Anda dalam rangkaian informasi terkini yang kami sajikan untuk Anda. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah laporan yang terjadi di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat menjadi perhatian, mulai dari penataan fasilitas publik hingga aktivitas warga di sejumlah titik kota. Pemirsa, berikut rangkuman sejumlah laporan yang telah kami siapkan untuk Anda. Upaya pemerintah dalam menata taman kota, trotoar, dan penerangan jalan demi meningkatkan kenyamanan masyarakat. Berita selanjutnya, aktivitas perjalanan laut di Pelabuhan Semayang Balikpapan pasca libur tahun baru. Selanjutnya, suasana pasar malam dan kuliner yang ramai dikunjungi oleh warga setempat. Berita selanjutnya, keramaian masyarakat di lapangan Merdeka Balikpapan pada akhir pekan. Berita selanjutnya, pelaku UMKM kuliner yang turut meramaikan aktivitas malam hari. Dan berita yang terakhir, keluhan warga terkait gangguan distribusi air bersih di kawasan Balikpapan Selatan. Pemirsa, sejumlah peristiwa tersebut kami rangkum untuk memberikan gambaran kondisi yang terjadi di berbagai sudut kota Balikpapan. Dan kita akan mengawali informasi kali ini dari upaya pemerintah kota dalam menata fasilitas publik. Seperti apa langkah yang dilakukan pemerintah dalam membangun taman kota, menata trotoar, serta meningkatkan penerangan jalan? Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, pemerintah setempat terus melakukan upaya penataan lingkungan guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Seperti apa yang saat ini yang tengah berlangsung di Kampung Baru, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat. Pembangunan tersebut mulai direalisasikan dan mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang berada di Kampung Baru. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung menuju laporan reporter kami, Dian Safira, yang saat ini sedang berada di lokasi. Baik Dian, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik Diva, saat ini saya sedang berada di Taman Kampung Baru yang terletak di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat. Dapat dilihat di belakang saya, pemerintah setempat telah mulai merealisasikan taman dan trotoar sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan bagi masyarakat. Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi ruang terbuka hijau sekaligus memperbaiki fasilitas pejalan kaki yang sebelumnya mengalami kerusakan. Untuk mengetahui tanggapan warga sekitar, saya sedang berada bersama dengan Ibu Nurul di sini. Baik Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tentang pembangunan taman dan juga perbaikan trotoar? Sangat bagus ya Mbak, karena ada taman begini kan, jadi anak-anak itu bisa main ke sini. Kok dulu kan di sini enggak cuma rumah-rumah gitu kan. Jadi kok sekarang sore-sore atau pagi-pagi kan lumayan buat jalan-jalan anak-anak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Warga sekitar menyambut baik adanya pembangunan taman dan juga perbaikan trotoar karena dinilai dapat memperindah lingkungan dan juga mempermudah aktivitas warga sekitar. Dari Kampung Baru, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, saya melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, usai perayaan Tahun Baru, aktivitas transportasi laut di Balikpapan masih terus berjalan. Di Pelabuhan Semayang Balikpapan, pergerakan penumpang terpantau tidak lagi sepadat sebelumnya. Meski demikian, sejumlah warga masih terlihat melakukan perjalanan laut, baik yang baru tiba maupun yang bersiap berangkat. Bagaimana kondisi pelabuhan serta aktivitas penumpang pasca libur tahun baru? Berikut laporan selengkapnya dari reporter kami, Diva Maharani Ambeta. Ya pemirsa,
Hari ini saya Diva Maharani Ambeta melaporkan langsung dari Pelabuhan Semayang Balikpapan. Memasuki tanggal 4 Januari atau beberapa hari setelah perayaan Tahun Baru, suasana di Pelabuhan Semayang terpantau relatif lenggang. Jika dibandingkan dengan puncak arus mudik sebelumnya, jumlah penumpang yang berada di pelabuhan malam ini tidak terlalu banyak, namun aktivitas perjalanan laut masih tetap berlangsung. Terlihat sejumlah penumpang masih berada di area pelabuhan, baik yang menunggu jadwal keberangkatan menuju daerah tujuan maupun penumpang yang baru tiba dan kembali ke Balikpapan usai merayakan libur tahun baru di kampung halaman. Meski tidak lagi dipadati penumpang, suasana pelabuhan tetap berjalan tertib. Para penumpang tampak duduk dan menunggu di area luar sambil mempersiapkan perjalanan mereka. Petugas pelabuhan juga masih bersiaga untuk memastikan proses keberangkatan dan kedatangan berjalan dengan lancar. Untuk mengetahui pengalaman penumpang pada masa arus balik pasca tahun baru hari ini, saya akan berbincang dengan salah satu penumpang yang saat ini tengah menunggu di Pelabuhan Semayang. Jadi hari ini saya sudah berada di depan Pelabuhan Semayang dan saya akan bertanya pada salah satu pengunjung. Mari. Ya, selamat malam Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Diva Maharani. Boleh kami minta waktunya untuk wawancara? Ya, sebelumnya Pak, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Muhammad Reza Marfa. Muhammad Reza ya? Oke, Pak Reza, apakah Pak Reza ini akan berangkat kemana? Ke Palu, Sulawesi Tengah. Oh, ke Palu, Sulawesi Tengah. Apakah memang asli orang Palu sana Pak? Asli. Asli orang Palu, berarti di sini liburan? Di sini kerja sih, cuman sudah habis kontrak jadi balik lagi. Oh, baik Pak. Nah, Pak, saya ingin bertanya, untuk kondisi Pelabuhan Semayang Balikpapan malam ini menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya ya seperti biasa, seperti yang bisa dilihat, ramai, banyak orang, terus lingkungannya juga bagus. Oke. Ya. Kalau boleh tahu juga, Bapak kesini sudah berapa lama menunggu? Baru 2 jam. Oh, 2 jam. Untuk keberangkatannya jam berapa Pak, kalau boleh Itu tahu? untuk keberangkatan besok. Besok. Sore. Tapi berarti Bapak menginap malam ini Ya, di sini? menginap di sini. Berarti masih nyaman aja Pak untuk menginap di sini? Masih nyaman. Oke Pak. Demi Baik. keberangkatan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Semoga perjalanan Bapak lancar Amin, ya. amin, amin. Terima kasih. Pemirsa, meskipun arus penumpang di Pelabuhan Semayang Balikpapan pada tanggal 4 Januari ini sudah tidak seramai sebelumnya, aktivitas perjalanan laut masih tetap berlangsung. Pelabuhan tetap melayani penumpang yang akan melakukan perjalanan maupun arus balik pasca liburan tahun baru. Dari Pelabuhan Semayang Balikpapan, saya Diva Maharani Ambeta kembali ke studio. Pemirsa, selain arus mudik di Pelabuhan Semayang Balikpapan, upaya pemberdayaan masyarakat juga terus dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaannya di lapangan, kita langsung menuju laporan reporter kami, Dian Safira, yang saat ini juga berada di lokasi acara. Baik, Diva, saat ini saya sedang berada di kawasan Kelurahan Baru Ilir dan masih di Kecamatan Balikpapan Barat. Setiap malam, kawasan Baru Ilir diramaikan oleh event kuliner yang diadakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kelurahan Baru Ilir. Event ini menghadirkan beragam pilihan makanan dari UMKM setempat. Event ini diadakan setiap malam hari, dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Event ini diadakan untuk mendukung perekonomian UMKM setempat. Saya Dian, kembali ke studio. Pemirsa, ruang publik masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat. Salah satunya terlihat di Lapangan Merdeka Balikpapan yang ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada akhir pekan. Dengan beragam aktivitas, mulai dari kuliner hingga hiburan sederhana. Seperti apa suasana Lapangan Merdeka dan aktivitas warga di lokasi tersebut? Berikut laporan selengkapnya dari reporter kami, Diva Maharani Ambeta. Baik, halo pemirsa,
Saya Diva Maharani Ambeta akan melaporkan langsung dari lapangan Merdeka atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Balikpapan dengan sebutan Lapmer. Bisa dilihat bahwasanya pada Minggu malam 4 Januari, suasana di lapangan Merdeka terpantau ramai dipadati oleh masyarakat. Kawasan ini menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga pada akhir pekan. Di sepanjang area Lapmer bisa dilihat di bagian belakang saya, puluhan pedagang terlihat menjajankan berbagai jenis makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan, makanan siasatap, hingga minuman segar yang ramai diminati oleh pengunjung. Selain kuliner, terdapat pula sejumlah permainan sederhana yang pada bagian kiri saya yang merupakan menjadi hiburan bagi anak-anak, sehingga suasana Lapmer tampak semakin hidup dan meriah. Keramaian ini menunjukkan bahwa lapangan Merdeka masih menjadi ruang publik favorit warga Balikpapan untuk bersantai, berinteraksi sosial, dan menikmati suasana malam di akhir pekan. Untuk mengetahui alasan masyarakat memilih lapangan Merdeka sebagai tujuan menghabiskan waktu, saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung. Nah teman-teman, di depan saya ini adalah salah satu pengunjung di lapangan Merdeka. Yuk kita tanyain. Halo Kak. Ya, Perkenalkan, saya Diva Maharani. Boleh minta waktunya sebentar? boleh. Oke. Kak, kalau boleh tahu nih namanya siapa dulu nih? Nama aku Galih Purnawiasa, dipanggil Galih. Oke, malam ini kakak datang bersama siapa aja nih? Ini aku sama teman aku, ada Wawa. Ini Ya, halo Kak. Oh ya Kak, aku mau nanya nih, apa yang menjadi alasan kakak milih lapangan Merdeka sebagai malam minggu? kebetulan juga kita lagi keliling-keliling di Balikpapan ya, dan kita cari tempat yang enak buat kita nongkrong dan ngobrol-ngobrol kayak gini. Oh, berarti cuma untuk nongkrong sama ngobrol-ngobrol ya? Di sini juga kebetulan jajannya lumayan banyak, jadi kita bisa milih apapun yang kita mau lah di sini. Oke Kak, menurut kakak juga nih, bagaimana suasana lapangan Merdeka pada malam hari ini? Menurut aku sih lumayan ramai ya, dan tapi nggak seramai yang biasanya kayak gitu. Kalau untuk kenyamanan, apakah lapangan Merdeka ini sudah bisa dikatakan sebagai ruang publik untuk masyarakat? Menurut aku sih sudah cukup bisa ya, tapi menurut aku masih ada kekurangannya. Nah, misalkan kayak dari pencahayaannya ini masih kurang banget nih. Oh iya. Kayak masih kebanyakan masih agak gelap, dan dari penataan tempat yang berjualan, tempat duduknya itu masih kurang. Menurut aku sih kayak gitu. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati suasana malam minggu di tempat ini ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Jadi seperti itu teman-teman. Menurut kakaknya bahwasanya di lapangan Merdeka ini sudah cukup nyaman, tetapi kurang pencahayaan. Memang seperti kita tahu, pencahayaan yang ada di lapangan Merdeka ini memang masih kurang dan masih minim. Meski ramai, pengunjung diimbau untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan lingkungan agar kenyamanan bersama tetap terjaga. Dari Lapangan Merdeka, Balikpapan, saya Diva Maharani Ambeta melaporkan. Terima kasih. Lapangan Merdeka, hiburan masyarakat juga hadir melalui pasar malam mingguan yang rutin digelar di wilayah permukiman warga. Salah satunya berada di Asrama Bukit, Kecamatan Balikpapan Barat, yang setiap Senin malam ramai dikunjungi masyarakat. Untuk melihat suasana selengkapnya, kita langsung saja menuju laporan reporter kami Dian yang saat ini juga sedang berada di lokasi. Halo Dian, bagaimana kondisi di sana? Baik, sekarang saya berada di lokasi pasar malam yang diadakan setiap minggu, yang terletak di Asrama Bukit, Komplek TNI, Kecamatan Balikpapan Barat. Keberadaan pasar malam ini tidak hanya menjadi tempat hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat membantu meningkatkan perekonomian pedagang-pedagang kecil. Pasar malam yang digelar setiap Senin malam ini menjadi hiburan rutin bagi masyarakat sekitar. Beragam pedagang menawarkan makanan, mainan, hingga kebutuhan sehari-hari, sehingga menarik minat warga dari berbagai kalangan. Pemirsa, beralih ke persoalan layanan dasar masyarakat. Gangguan distribusi air bersih masih menjadi keluhan warga di sejumlah kawasan di Balikpapan Selatan. Di perumahan BDS 2 Gunung Bahagia, warga mengaku aliran air kerap terhenti dan berdampak pada aktivitas sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya dari reporter kami, Diva Maharani Ambeta. Pemirsa, demikian rangkaian liputan news pagi yang kami sajikan. Saya Dian Safira Ramadhani, pamit undur diri. Sampai jumpa.